Sampurasun. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak memandang agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur dalam Undang-Undang Pendidikan pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Begitu pula pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi mereka, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup mereka dalam bermasyarakat. Dengan adanya pendidikan, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan orang lain. Terlebih dengan adanya COVID-19 di tahun ini yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat, terutama aspek pendidikan. Maka dari itu kami ingin meminimalisir kesulitan belajar pada anak, terutama anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu kami membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, saya Aliana Fadila, Saya Siti Amalia Suryadi, dan saya Cahaya Karisma Pertiwi. Atas bimbingan dosen kami, Ibu Fitri Nuraini, MPD. kami dengan bangga mempersembahkan iBoti, Inclusion Book Activity for Your Creativity untuk anak tuna bicara dan tunarungu. Dalam pembuatan iBoti ini, kami terinspirasi dari adanya COVID-19. Kita tahu bahwa adanya COVID-19 membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, dan khususnya pada bidang pendidikan. Bagi kami, belajar di tengah pandemi sangat sulit. Faktornya ada banyak, salah satunya adalah sistem belajar dari sistem belajar lama menjadi sistem belajar baru atau secara online. Tidak hanya siswa saja yang dibuat bingung dan tertutup untuk beradaptasi dengan cepat, guru pun demikian. Kami sadar bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Masa pandemi bukan menjadi halangan untuk kita untuk senantiasa belajar. Belajar bisa di mana saja, salah satunya di rumah. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus di tengah pandemi, khususnya bagi orang tua dan guru, memang menjadi tantangan tersendiri. Perlu adanya pembelajaran yang menarik, edukatif, serta dapat melatih kemandirian. Walaupun kondisi suasana belajarnya berubah, yaitu menjadi suasana belajar di sekolah menjadi suasana belajar di rumah. Dan dalam hal ini pula menjadi PR kita bersama untuk mewujudkan kehidupan yang inklusif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin berkontribusi melalui iBoti untuk membantu dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu, kami membuat suatu media pembelajaran berbasis augmented reality yang dapat digunakan untuk melatih kemandirian dalam belajar anak tunawicara dan tunarungu di tengah pandemi COVID-19. Tujuan dan manfaat kami membuat iBoti ini, kami ingin mencoba untuk yang pertama, memfasilitasi anak tunawicara dan tunarungu untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19, serta memanfaatkan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memberikan media pembelajaran yang menarik, edukatif, kreatif, dan inovatif untuk belajar khususnya di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah melatih kemandirian anak tunawicara dan tunarungu dalam belajar menggambar dan mewarnai khususnya di tengah pandemi COVID-19. Dari permasalahan yang terjadi pada saat ini, maka kami mencari data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017 bahwa 1,6 juta anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan dan proses pembelajaran. Di antaranya, 18% anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan pendidikan inklusi. Namun, 82% anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan pendidikan inklusi yang seharusnya mereka dapatkan. Maka dari itu, kami menciptakan iBoti untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan permasalahan yang terjadi, maka kami mengumpulkan data dari wawancara dan observasi. Kami pun mewawancari pihak orang tua, keluarga, dan orang terdekat dari anak berkebutuhan khusus. Dan kami pun mengobservasi anak berkebutuhan khusus mulai dari sebelum mengenal iBoti dan setelah mengenal iBoti. Kami pun melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus mulai dari semangat, ekspresi, penguasaan teknologi, kemandirian dalam proses pembelajaran, dan penerimaan materi ketika proses pembelajaran di tengah pandemi. Dalam pembuatannya, iBoti melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pendesainan, tahap printing, dan yang terakhir adalah finishing. Dalam tahap pendesainan, kita akan mendesain cover, back cover, template yang digunakan dalam iBoti, serta memasukkan tag-tag gambar yang ada dalam aplikasi Clipper yang akan dimasukkan di dalam iBoti nantinya. Yang kedua adalah tahap printing. iBoti yang sudah didesain akan melalui tahap printing dan diselesaikan oleh tahap finishing sampai iBoti siap digunakan. Dalam penggunaannya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan handphone sudah terinstall aplikasi Clipper.
yang terhubung dengan barcode yang ada di dalam iBoti. Lalu selanjutnya anak akan mewarnai gambar yang ada di dalam iBoti yang sudah mereka pilih. Yang terakhir adalah tahap penscanan. Dalam tahap ini anak akan men-scan gambar yang sudah mereka warnai, lalu akan muncul augmented reality dari gambar yang sudah mereka warnai. Dengan iBoti ini pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan menarik karena di dalam iBoti terdapat gambar dan warna yang dapat membantu pemahaman anak dengan adanya augmented reality. Selain pembelajaran yang menyenangkan, iBoti juga dapat melatih kemandirian anak dalam memanfaatkan teknologi yang ada di dalam iBoti. Dengan adanya iBoti ini, kami berharap dapat menambah rasa dan warna dalam kehidupan mereka. Karena jika bukan kita, lantas siapa lagi? If you can be anything, be inclusive. Terima kasih. Mari bumikan pendidikan disabilitas. Hidup pendidikan Indonesia. Setelah tahap-tahap pembuatan iBoti selesai, kita dapat langsung mengaplikasikan iBoti pada anak berkebutuhan khusus. Dengan iBoti ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, karena di dalam iBoti terdapat gambar dan warna yang dapat membantu meningkatkan pemahaman belajar anak dengan adanya augmented reality. Selain pembelajaran yang menyenangkan, dengan iBoti dapat membantu anak belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang terdapat di dalam iBoti. Ya bagus sih ya menurut ibu, habisnya kan biar dia mau belajar gitu kan, biar ada kemauan sendiri gitu. Ya suka ya, biar sukanya rajin.